Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faruk Khaironaza dari Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 25A2 dengan NIM 250101042. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan program yang sudah saya buat tentang aplikasi tiket event konser berbasis CSV. Program ini merupakan aplikasi tiket event berbasis menu yang menggunakan file CSV sebagai tempat penyimpanan data event, data pengunjung, data transaksi yang disimpan dan dibaca oleh file CSV sehingga data tidak hilang meskipun program ditutup. Dev Clear Screen. Fungsi ini untuk membersihkan tampilan layar terminal. Program akan menyesuaikan perintah berdasarkan sistem operasi agar tampilan menu selalu terlihat rapi. Fungsi ini tidak berhubungan langsung dengan file CSV, tetapi membantu tampilan program menjadi lebih jelas. Sekarang kita lanjut ke dev init files. Fungsi ini untuk menyiapkan file CSV agar digunakan dalam program. Program akan mengecek apakah file event CSV, pengunjung CSV, dan transaksi CSV sudah tersedia. Jika file belum ada, maka program akan membuat file CSV baru dan akan menuliskan header, kolom agar dapat data disimpan dan dibaca dengan struktur yang benar. Lanjut ke dev check ID exit. Fungsi ini berfungsi untuk mengecek keberadaan data di dalam file CSV. Program akan membuka file CSV, membaca isi data setelah header, lalu membandingkan kode yang dimasukkan pengguna dengan data yang sudah tersimpan. Fungsi ini digunakan untuk mencegah terjadinya data ganda pada file CSV. Di sini ada profil. Profil ini untuk menampilkan informasi pribadi mahasiswa sebagai identitas pembuat program. Data yang ditampilkan bersifat tetap dan tidak disimpan atau dibaca oleh file CSV. Di sini berisikan data diri saya sebagai pembuat program tersebut. Lanjut ke dev tambah event. Ini fungsi ini untuk menambah data event ke dalam file event CSV. Program akan meminta input kode event, nama event, harga tiket. Setelah itu ini program akan mengecek kode event di file CSV. Jika kode belum ada, maka data event akan disimpan ke dalam file CSV agar dapat digunakan pada proses transaksi. Saat kita sudah menginputkan kode event, nama event, dan harga tiket, dia akan masuk ke dalam file CSV tersebut di sini. Kita lanjut ke dev tambah pengunjung. Fungsi ini untuk menambahkan data pengunjung ke dalam file pengunjung CSV. Program akan membaca file CSV untuk memastikan kode pengunjung belum digunakan. Jika valid, data pengunjung akan disimpan ke dalam file CSV sehingga dapat dipanggil saat transaksi dilakukan. Setelah kita menginputkan kode pengunjung, kode tersebut akan masuk ke dalam pengunjung CSV file tersebut di sini. Kita lanjut ke dev transaksi tiket. Fungsi ini untuk mencatat transaksi penjualan tiket. Program akan membaca file event CSV untuk mengambil harga tiket berdasarkan kode event dan membaca file pengunjung CSV untuk memastikan data pengunjung sudah terdaftar. Setelah total harga dihitung berdasarkan jumlah tiket, data transaksi akan disimpan ke dalam file transaksi CSV. Nah, ini adalah file transaksi CSV ketika kita sudah menginputkan transaksinya, dia akan masuk ke dalam file tersebut. Lanjut ke dev printable. Fungsi ini untuk
menampilkan isi data dari file CSV ke layar. Program akan membuka file CSV, membaca seluruh data setelah header, lalu menampilkan data tersebut tanpa mengubah isi file CSV. Lanjut ke dev menu laporan. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan laporan data yang tersimpan di file CSV. Program akan membaca data event, data pengunjung, dan data transaksi dari file CSV sesuai dengan pilihan pengguna dan menampilkan sebagai laporan. Dev menu. Fungsi ini berfungsi sebagai pengatur alur utama program. Program akan menjalankan init files untuk memastikan file CSV siap digunakan, kemudian menampilkan menu utama dan memanggil fungsi yang membaca atau menyimpan data ke file CSV sesuai dengan pilihan pengguna. Lanjut ke if name main menu. Bagian ini berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Saat program dijalankan, fungsi menu akan dipanggil sehingga seluruh alur program dapat berjalan. File CSV program ini berfungsi sebagai penyimpan data utama, data master event, data pengunjung disimpan di file CSV. Kemudian dibaca kembali saat transaksi dilakukan, data transaksi juga ditampilkan di file CSV sehingga seluruh program terpencatatan data berjalan secara terstruktur tanpa menggunakan database. Sekarang kita lanjut ke pengetesan pemrograman yang sudah ada. Sekarang kita coba satu persatu menunya. Yang pertama adalah dari menu profil mahasiswa. Di sini berisikan data diri saya sebagai pembuat program yang berisi dengan NIM, nama, kelas, dan prodi. Coba tambah master event, kita harus menginputkan kode eventnya. Contoh, saya menginputkan kode GW12. Mau enter, berikan nama event yang sedang akan berlangsung. Kita masukkan harga tiketnya juga. Contoh tiketnya adalah 50.000. Lalu muncul data event berhasil ditambahkan. Dan enter untuk melanjutkan. Di sini kita tambahkan master pengunjung. Kode pengunjung adalah mana 12. Nama pengunjung, data pengunjung berhasil ditambahkan. Kita coba untuk transaksi penjualan tiket. Kode transaksi adalah kode event dengan DW12. Kita memasukkan kode event yang sudah kita inputkan tadi. Kode pengunjung. Kode pengunjung adalah orang yang akan membeli tiketnya. Kita masukkan jumlah tiket, misal 5, dan transaksi berhasil, total bayarnya adalah 250.000. Kita melihat menu laporan. Di sini dalam menu laporan ada 3 menu, yaitu data event, data pengunjung, data transaksi. Kita lihat data event. Nah, di sini masuk laporan data event yang sudah diinputkan tadi. Kita lihat data pengunjung. Data pengunjung sudah masuk. Nah, seperti diinputkan tadi. Kita lanjut ke data transaksi. Data transaksi masuk.
seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut untuk kembali. Semuanya saya sudah jelaskan di sini, dan menu terakhir adalah keluar keluar dari program yang sudah dijalankan. Program selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang, dan yang lain-lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.